Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhususnya nikmat dimudahkan untuk menuntut ilmu. Karena di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita, di antara tandanya adalah dimudahkan untuk menuntut ilmu. Disinilah Rasulullah ingatkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kepada seseorang itu kebaikan, maka Allah akan pahamkan ia terhadap agamanya. Kemudian terkadang kita lupa, iman yang kita miliki tidak senantiasa mulus. Iman yang ada di dalam hati kita tidak akan terus full 100%. Pasti akan ada naik turunnya. Sama halnya seperti baterai. Terkadang kita cas, kita charger, dia 100%. Tapi kalau kita tidak cas, maka ia akan turun menjadi 90, 80, dan lain-lainnya. Bahkan bisa menjadi 0. Nah, dengan menuntut ilmu, maka kita telah melakukan sebuah pembaharuan keimanan. Karena ternyata iman itu bisa usang, iman itu bisa lapuk. Maka kita harus terus memperbaharuinya. Dengan cara yang paling mudah adalah dengan menuntut ilmu, mendatangi majlis-majlis ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ternyata iman yang ada di dalam hati mudah lapuk, usang. Rasulullah katakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu as-thawbul khaliqu fas'alullaha ayyujaddida al-imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman yang ada di dalam hati kalian bisa menjadi usang, bisa menjadi lapuk, sebagaimana halnya pakaian yang bisa menjadi usang. Maka mintalah kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk memperbaharui keimanan kita yang ada di dalam hati kita. Maka jangan pernah merasa bahwa iman yang kita miliki terus full 100%. Tapi berhati-hatilah, keimanan itu akan naik dan turun. Kemudian kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mengajarkan kita tentang bagaimana mengenal Allah, bagaimana mensucikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kita, huwallazi ba'atsa fihim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dan ialah Allah yang mengutuskan kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Rasul mengajarkan kepada kita ayat-ayat Allah dan juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara mensucikan jiwa, bagaimana cara membersihkan hati,
dan juga Rasulullah mengajarkan kitab dan hikmah kepada kita. Karena kita tak paham, kita tak bisa mengenal Allah, bagaimana mengerjakan hak-hak dan kewajiban Allah, melainkan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan melakukan ibadah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarhul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah li Ibni Abil Izz, yaitu sebuah kitab bait-bait syair yang jumlahnya hanya 100, yang berkaitan dengan kehidupan singkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki bait yang ke-55. Fatimatin ala Ali al-Qadr wa aslamal Abbasu ba'dal asr. Dan Fatimah menikahlah beliau dengan Ali yang memiliki kedudukan yang tinggi, dan setelah itu masuk Islam jugalah Abbas, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah penawanan tersebut. Maka ternyata kejadian demi kejadian setelah perang Badar banyak yang bisa kita lihat. Di antaranya adalah sebelum itu putri Rasul sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah meninggal dunia setelah perang Badar, dan hal ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, setelah itu juga ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa di mana Fatimah, putri bungsu Rasul, putri kesayangan Rasul, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan kita ketahui di antara biografi singkat Fatimah binti Muhammad, beliau ini dilahirkan di Makkah pada tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul 5 tahun sebelumnya. Dan itu di mana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipercaya untuk menengahi perseteruan antara kabilah Quraisy ketika mereka ingin meletakkan batu Hajar Aswad. Yang kita ketahui bahwa di zaman Rasul Ka'bah itu dibongkar, direnovasi. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka berselisih siapa yang akan mengangkat, meletakkan Hajar Aswad tersebut kembali di tempatnya. Maka disinilah peristiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dipercayakan. Nah, pada tahun ini jugalah Fatimah binti Muhammad dilahirkan ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian betapa banyaknya sejarah-sejarah tentang Fatimah binti Muhammad ini yang riwayatnya tidak jelas, terutama yang diriwayatkan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Mereka sangat mengagungkan Fatimah karena memang dari jalur inilah banyaknya keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai nanti pada khalifah terakhir Imam Mahdi dari keturunan beliau. Maka Fatimah ini adalah luar biasa karena beliau adalah anak terakhir, anak bungsu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini adalah anak kesayangan Rasul. Bahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib mempoligami Fatimah. Riwayatnya sahih, ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan banyak orang-orang yang anti dengan poligami mengambil riwayat ini. Mereka menjadikan hujjah. Mereka mengatakan, lihatlah Rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib mempoligami Fatimah. Karena memang disebutkan di dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan terang-terangan bahwa
jangan pernah engkau Ali mempoligami putri beliau. Disebutkan di dalam Sahihain dari Miswar ibni Makramah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di atas mimbar dengan mengatakan, Inna bani Hisham ibnil Mughirah ista'zanuni ayyankahu ibnatahum Ali ibni Abi Talib fala azinu lahum summa la azina lahum summa la azina lahum illa ayyuhibba ibna Abi Talib ayyutalliqa ibnati wa yankahu ibnatahum fa inna ma ibnati bid'atu minni yuribuni ma arabaha wa yu'zini ma adaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau berkhutbah di atas mimbar dan mengatakan, sesungguhnya Hisham ibni Al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Namun kata Rasul, aku tidak mengizinkannya. Aku tidak mengizinkannya. Aku tidak mengizinkannya. Sampai 3 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan putri Hisham ibn Mughirah menikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, kecuali jika ia menginginkan Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, barulah menikahi putri mereka. Lihatlah ketegasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kata Rasul, fa inna ma ibnati bid'atu minni. Karena putriku adalah bagian dariku. Apa yang meragukannya itu menjadi membuat aku juga ragu. Dan apa yang membuat ia terganggu, apa yang membuat dirinya sakit, itu juga membuat aku terganggu dan tersakiti. Itulah kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat yang lain ditegaskan juga bahwa Rasulullah mengatakan, wa inni lastu ahrumu halalan walakin wallahi la tajma'u binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa binta aduwillahi makanan wahid abada. Sungguh aku tidak mengharamkan yang halal, yaitu Rasulullah sebenarnya bukanlah mengharamkan atau menghalalkan yang namanya poligami, tapi demi Allah kata Rasulullah, tidak akan bersatu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putri dari musuh Allah dalam satu tempat untuk selama-lamanya. Lihatlah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai, sangat menyayangi putri bungsu beliau, yaitu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan kakak-kakaknya seperti Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, mereka biasa-biasa saja. Sedangkan Fatimah adalah putri terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana putri beliau ini ditinggal mati oleh ibunya Khadijah ketika berumur 5 tahun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menjadikan dalil atau sebuah riwayat di mana Rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib untuk berpoligami, ini tidaklah bisa dijadikan hujjah yang kuat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan alasannya. Karena memang tidak bisa berkumpulnya putri Rasulullah dengan putri musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dasarnya Allah sendiri yang ada di dalam Al-Quran menyebutkan berpoligami itu mubah-mubah, boleh-boleh saja. Rasulullah Allah mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah yang baik dari kalian
daripada wanita-wanita, baik itu 2, 3 ataupun 4. Inilah dalil yang jelas dari Allah bahwa ketika kita ingin menikah berpoligami, ya dipersilahkan kalau kita mampu. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan Ibnu Abbas, orang yang mampu berpoligami itu adalah sebaik-baik orang di antara kalian. Kalau dia mampu. Ibnu Abbas mengatakan khairun nasi aktsaruhum azwaja. Sebaik-baik manusia di antara kalian itu adalah orang yang paling banyak istrinya. Nah, ini juga sebagai motivasi bagi kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan hal yang demikian dan dikatakan bahwa ini adalah di antara hadis Rasul juga, tetapi marfu' sampai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatimah adalah wanita yang cantiknya luar biasa. Sudahlah ayahnya manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Begitu juga dengan ibundanya Khadijah binti Khuwailid adalah wanita yang paling sempurna yang pernah hidup di dunia. Maka keluarlah Fatimah, seorang wanita yang cantik jelita, imannya luar biasa. Fatimah ikut dakwah di Makkah dan juga dakwah di Madinah. Kemudian ternyata banyak dari kalangan pemuda-pemuda umat Islam ketika itu berusaha ingin menikahi Fatimah binti Muhammad. Namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujuinya. Bahkan di dalam riwayat Fatimah menolak lamaran-lamaran dari orang-orang. Dan di antara orang-orang yang pernah melamar Fatimah binti Muhammad, pertama adalah Abu Bakar. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, di dalam riwayat dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan izin karena Rasulullah ingin menunggu wahyu dari Allah kepada siapa sebenarnya Fatimah ini yang cocok untuk dinikahkan. Maka Rasulullah pun bermimpi. Kemudian dalam riwayat dikatakan setelah itu datanglah Ali bin Abi Thalib melamar putri beliau yang tercinta. Maka dikatakanlah di dalam bait ini Fatimatin ala Ali al-Qadar. Fatimah menikahlah beliau dengan Ali yang memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, jadi Fatimah adalah wanita yang cantik, memiliki keturunan yang jelas. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib, adalah dari keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan kenapa Umar atau Abu Bakar dan Umar itu ditolak oleh Rasul? Ya, karena memang tidak ada wahyu yang mengarahkannya ke sana. Hal itulah yang disebutkan oleh Buraidah, seorang sahabat Rasul yang menceritakan, khataba Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma Fatimah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam innaha shaghirah. Fa khatabaha Ali fazawwajaha minhu. Lihatlah betapa indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak lamaran Abu Bakar dan Umar. Buraidah sahabat Rasul mengatakan, Abu Bakar dan Umar pernah melamar Fatimah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban innaha shaghirah. Fatimah itu masih kecil. Namun kemudian Ali pun melamarnya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima lamarannya dan menikahkannya dengan Fatimah. Nah, para ulama ada yang mengambil sebuah kesimpulan. Jadi ketika ada orang atau seorang wanita atau walinya
yang menolak secara halus, pahamlah kita. Abu Bakar dan Umar kan sudah tahu bahwa Fatimah itu ya nggak terlalu kecil kali lah bahasanya. Tapi Rasulullah memberikan jawaban, innaha shaghirah, dia masih kecil. Kalau bahasa kita sekarang, dia masih mau kuliah. Nah, itu sebenarnya adalah penolakan secara halus. Jadi ketika kita nanti mau menambah, atau anak kita lah yang laki-laki menikahi seorang wanita yang ia cintai, kemudian dikatakan oleh walinya atau wanita tersebut, aku mau sekolah lagi bang, nantilah sabar. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah penolakan secara halus. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang menolak secara halus. Di antaranya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya bilang saja inna shaghirah, dia masih kecil dia. Nah, nanti aja lah. Nah, seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatimah ala Ali al-Qadar. Fatimah dengan Ali menikahlah mereka, yang mana kita ketahui bahwa Ali memiliki kedudukan yang tinggi. Setelah itu dikatakan bahwa ai ala rafi'il makanah wa Ali al-manzilah ala Ali ibni Abi Thalib ibni ammin Nabi. Dan kita ketahui ternyata Ali bin Abi Thalib ini memiliki kedudukan yang tinggi. Beliau ini adalah anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Dan kita ketahui ternyata ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki saudara-saudara yang banyak. Ada 11 orang bersaudara. Ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah itu memiliki saudara-saudara ada 11 orang. Dan di antara paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayahnya yang pertama itu adalah Al-Harith. Inilah paman Rasul yang tertua. Kemudian setelah itu yang kedua ada namanya Usam, yang ketiga Az-Zubair, yang keempat Hamzah yang paling muda. Nah, jadi Hamzah ini adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga nantinya ia akan masuk ke dalam Islam dan membela agama Islam dengan dahsyatnya. Kemudian yang kelima Al-Abbas, yang keenam Abu Talib. Nah, Abu Talib ini adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayahnya. Ini adalah saudara ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Talib ini memiliki anak, itulah namanya Ali bin Abi Thalib. Yang kita ketahui Ali bin Abi Thalib inilah manusia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Selanjutnya di antara saudara-saudara ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah pamannya Rasul murni. Dan di masa itu Abu Lahab inilah yang menguasai daerah kabilah Quraisy tersebut, yang paling tinggi kedudukannya di antara saudara-saudara ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang paling ditakutilah. Kemudian yang kedelapan adalah Abdul Ka'bah. Yang kesembilan dari saudara ayah Rasul adalah Al-Hazal. Yang kesembilan. Yang kesepuluh adalah Dirar. Dan yang ke-11 adalah Al-Ghaidak. Inilah saudara-saudara dari ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata kaum muslimin dan muslimat, dari 11 paman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya Hamzah dan Abbas lah yang masuk ke dalam Islam. Hamzah dan Abbas inilah yang masuk ke dalam agama Islam. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang memiliki jasa terhadap Islam ini. Dan kita ketahui Hamzah adalah paman termuda
dan menjadi saudara persesuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas usianya lebih tua 3 tahun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas melanjutkan ayahnya Abdul Muttalib untuk memberi minum dari air Zam-Zam. Jadi penguasa yang menjaga air Zam-Zam ketika itu adalah Abbas, karena dari ayah mereka Abdul Muttalib. Mereka lah pemegang kunci Ka'bah tersebut. Hingga sekarang yang memegang kunci Ka'bah itu adalah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ingin masuk ke dalam Ka'bah, ya kita carilah yang pemegang kuncinya, yaitu keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin nanti ada sebuah pernyataan, jangan itu Wahabi pula katanya. Nah, itu jadi masalah. Padahal yang megang kunci Ka'bah sampai saat ini adalah dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, wa yashhadu liqauni zawat Ali bi Fatimah kana ba'da ghazwati Badar ma ja'a fi sahihain. Kemudian kita ketahui ternyata ketika Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah binti Muhammad adalah setelah perang Badar. Setelah perang Badar, kaum muslimin menang. Di sana ada berita putri Rasulullah Ruqayyah meninggal, tapi setelah itu ada lagi berita yang baik, yaitu Fatimah binti Muhammad menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian diriwayatkan dan bahkan diceritakan oleh Ali, dan ini ada di dalam kitab Sahihain, anna Aliyan qal, bahwa Ali bin Abi Thalib itu bercerita sendiri, berkata, kanat li syaripun ainaqah, aku itu memiliki onta, min nasibi minal magnam yauma Badar. Kata Ali, aku memiliki onta yang itu aku dapatkan dari bagianku dari harta ghanimah ketika perang Badar. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam perang Badar, Ali bin Abi Thalib ternyata mendapatkan bagian dari perang Badar tersebut. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tani syarifan minal khumus, dan Nabi memberikan kepadaku seekor onta dari jatah 1/5 dari harta ghanimah ketika perang tersebut. Falamma aradtu an abtaniya bi Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala aku itu ingin menikahi putri Rasul Fatimah binti Rasulillah, wa attu rajulan sawwagan min Bani Qainuqa, aku pun menyuruh seseorang yang pandai membuat emas dari Bani Qainuqa, ayyartahila ma'i fana'tiya bi idkhir aradtu an abi'ahu minas sawaghir. Kemudian aku pun bersama tukang pembuat emas itu berkeliling-keliling bersama-sama dan mendapatkan atau membawa sebuah wewangian yang dikenal dengan daun izkhir. Setelah itu aku pun membelinya dan aku pun menukarkannya dengan emas. Wa asta'ina bihi fi walimati ursi. Setelah aku memiliki emas tersebut, aku pun menggunakannya untuk membuat pesta pernikahanku ila akhir khabar, hingga selesailah kabar yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena di dalam riwayat-riwayat yang maurud, yang benar, Ali bin Abi Thalib tidak banyak memiliki harta. Maka ketika beliau ingin menikah dengan Fatimah, hartanya tidak begitu banyak. Yang ada hanyalah pedang, kemudian baju perisai perangnya.
kemudian nakoh ataupun onta yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata kemiskinan itu bukanlah menjadi sebab penghalang kita untuk menikah. Ya, kalau kita miskin, carilah yang sekupu dengan kita yang miskin juga. Yang jadi masalah itu kan kita udah jelek, maunya yang cantik. Kita udah miskin, maunya yang kaya. Jadi ujung-ujungnya apa? Lamalah dia tak menikah, membujanglah dia, meranalah hidupnya, maka terjatuhlah ia ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Islam mengajarkan antangkahu antakafu. Menikahlah kalian dengan yang sekufu. Boleh dengan orang-orang yang di atas kita, boleh-boleh saja. Tapi ya harus penuh perjuangan. Ya nunggu-nunggulah kita. Tapi kalau kita menikah dengan orang yang sekufu dengan kita, ya saat ini kita tidak punya apa-apa, ya nikahlah dengan wanita-wanita yang juga tidak punya apa-apa. Agar perlangsungan pernikahan itu dimudahkan. Kecuali kalau orang tua wanita tersebut baik hati. Ya, dia mau menerima kita hanya modal ya celana dalam lah bahasanya. Kalau dia mau nggak masalah. Itu fine-fine aja, tidak masalah. Tapi sulit untuk saat ini. Kayak mungkin seperti di Batam agak sulit lah. Nggak tahu juga sih, mudah-mudahan. Kemudian selanjutnya wa aslamal Abbasu ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masuklah kita ternyata setelah perang Badar ini paman Rasul itu Abbas masuk ke dalam Islam. Berita yang sangat membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri, yaitu setelah penawanan. Haitsu kana min jumlatil usra allazina usiru fi hadhil ma'rakah. Jadi setelah umat Islam memenangkan di perang Badar, banyaklah tawanan-tawanan. Di antara tawanan tersebut adalah paman Rasul, yaitu Abbas, karena beliau kalah perang ketika itu. Tetapi dalam riwayat yang lain berbeda halnya. Ada yang mengatakan bahwa Abbas itu udah masuk Islam, tetapi ia menyembunyikannya. Dan ketika terjadinya perang Badar tersebut, Abbas ini dipaksa orang-orang Quraisy agar ikut berperang. Akan disebutkan oleh para ulama, waqtulifa fi waqti islamihi. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan waktu masuk Islamnya Abbas tersebut. Fakila, ada yang mengatakan innahu aslama ba'dal asri. Sesungguhnya Abbas itu masuk atau memeluk agama Islam setelah beliau ditawan, setelah mengalami kekalahan di perang Badar. Wabihi jazaman Nazim rahimahullah. Dan inilah pendapat yang dibawa ataupun yang dituliskan oleh pengarang kitab yang ada, kitab yang kita baca di depan ini. Maka beliau mengatakan bahwa wa aslamal Abbasu ba'dal asri. Jadi masuk Islamlah Abbas ibn Abdul Muttalib setelah beliau ditawan, setelah penawanan. Ini pendapat yang diambil oleh pengarang kitab kita ini. Tetapi para ulama yang lain berbeda pendapat. Wakila, dan di dalam riwayat yang lain juga dikatakan innahu aslama qabla dzalik, bahwa ternyata Abbas itu masuk ke dalam Islam sebelum kejadian perang Badar tersebut. Wa jaa ma'a jaisyil musyrikin fi hadhil ghazwah mukrahan. Dan Abbas itu ikut serta bersama tentara pasukan orang-orang kafir Quraisy dalam peperangan Badar tersebut mukrohan, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan ya tertekanlah dia. Wa kana yukhfi islamahu, dan dikatakan Abbas menyembunyikan keislamannya. Jadi sebelum perang Badar, beliau Abbas itu sudah memeluk agama Islam, tetapi ia sembunyikan. Maka di sini jugalah para ulama mengambil istimbat hukum bahwa ternyata
orang-orang yang mau masuk ke dalam Islam boleh mengumumkan keislamannya dan juga boleh menyembunyikan keislamannya. Maka di sini jugalah banyak kejadian yang kita dengar dari berita-berita mereka Paulus yang ada di Vatikan di Roma sana banyak yang masuk Islam secara diam-diam. Ya, mereka takut juga nanti masuk Islam, yang lain pun masuk Islam. Kadang ada dalam riwayat, di dalam berita bahwa ada seorang Paulus itu, ia kadang waktu masuk waktu sholat zuhur, ya dia masuk ke dalam biliknya, ia kunci, ya sholat. Tapi ketahuan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam Islam, apakah diperbolehkan kita menyembunyikan keislaman kita? Sangat-sangat dibolehkan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan sebahagian sahabatnya ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka menyembunyikannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, namun kenapa ada sekarang yayasan Mu'allaf Center? Ya karena di negeri kita itu sangat menganjurkan. Karena kalau ada nanti orang yang menyembunyikan keislamannya, kita bingung ketika dia mati. Nanti ada yang mengklaim keluarganya, oh ini kan belum masuk Islam, gak ada saksinya, gak ada surat mu'allafnya. Nah maka di negeri kita dibuatlah sebuah yayasan dan sertifikat mu'allaf. Ada suratnya, ada sertifikatnya masuk Islam, agar tidak nanti menjadi malapetaka bagi orang-orang yang ditinggal itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa yashhadu lidzalika ma rawahu Imam Ahmad. Dan berita ini, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bahwa Abbas itu sudah masuk Islam sebelum terjadinya perang Badar. Namun keislamannya beliau sembunyikan. Wa ghairuhu, dan yang selainnya, annahu qal, bahkan Abbas sendiri pernah mengatakan dalam riwayat yang lain, inni kuntu musliman qabla zalik, dan aku itu sebenarnya sudah muslim sebelum kejadian perang Badar. Ini dikatakan oleh Abbas. Wa innama istakrahuni, namun sesungguhnya aku itu terpaksa ikut perang karena ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy. Aku harus ikut nimbrung, ikut perang bersama kaum muslimin ketika itu. Maka intinya adalah bahwa ternyata ketika kita ingin menyampaikan ataupun ingin berdakwah, ya boleh dengan secara sembunyi-sembunyi dan juga boleh secara terang-terangan. Begitu juga dengan mengiklankan atau mengabarkan keislaman ketika ada orang yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita lihat atau yang kita dengarkan atau apa yang kita baca dari kisah-kisah dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini mudah-mudahan menjadi pembaharu keimanan kita. Kita semakin semangat, kita semakin penuh perjuangan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui juga bahwa Allah memang tak butuh dengan perjuangan kita, tapi kita berusaha menunjukkan sikap akan adanya perjuangan yang kita perjuangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang harus kita jawab adalah maza qaddamta lil Islam? Apa yang telah engkau berikan sumbangsih untuk Islam? Ini yang harus kita pertanyakan pada diri kita, bukan hanya sebatas mengambil manfaat dari kejayaan Islam yang ada saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin inilah yang bisa kita sampaikan, dan kayaknya ada pertanyaan Bang ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim.